Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi sistem persamaan linear dua variabel, persamaan dan kuadrat oleh kelompok 7, dengan saya sendiri Sulastri Mega Rosalina sebagai moderator dan pemateri 1, Raup Prakon S. Wongso sebagai pemateri kedua, dan Salsabila Hairunisa sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Zuriatul Laila sebagai pemateri keempat. Baiklah, kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian SPLDV. Sebelumnya, pengertian dari sistem persamaan linear atau SPL adalah gabungan dua atau lebih persamaan linear yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem persamaan linear terdiri dari sistem persamaan linear satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki suatu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel ini adalah AX plus BY sama dengan C tidak sama dengan 0. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah persamaan linear yang mengandung variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY plus C dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, di mana X dan Y merupakan variabel, A dan B disebut koefisien, sedangkan C disebut konstanta. Metode SPLDV. A. Metode grafik. SPLDV secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Hal ini berarti grafik SPLDV terdiri atas dua garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari SPLDV itu berupa sebuah titik potong kedua garis lurus tersebut yang akan terlihat pada kertas berpetak. Nilai absis X dan ordinat Y, titik potong itu secara serentak akan memenuhi kedua persamaan itu. B. Metode substitusi. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel lain dari SPLDV tersebut. Selanjutnya, variabel itu digunakan untuk mengganti variabel lain yang sama dalam persamaan lainnya sehingga diperoleh persamaan satu variabel. C. Metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini, kita menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisien variabel X atau Y yang akan dieliminasi. Kemudian, kedua persamaan dijumlahkan atau dikurangkan sehingga diperoleh nilai X atau Y. D. Metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Dalam metode ini, nilai salah satu variabel terlebih dahulu dicari dengan metode eliminasi. Selanjutnya, nilai variabel ini disubstitusikan ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang sama. Langkah-langkah untuk menentukan akar-akar SPLDV. Langkah pertama, sistem koordinat kartesius lengkap dengan skalanya. Langkah kedua, lukiskan masing-masing SPLDV pada sistem koordinat kartesius dengan memperhatikan titik-titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Suatu garis yang memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Suatu garis memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Ketiga, perhatikan titik potong antara kedua garis lurus. Titik potong dari kedua garis itu merupakan HP dari SPLDV tersebut, yaitu titik potongnya adalah 0,1. Kedua, kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar grafik di atas, titik potong kedua grafik tersebut adalah di titik 3,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus Y sama dengan 5
dan X min Y sama dengan 1. Untuk X, Y, elemen bilangan real adalah 3,2. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dari X plus Y sama dengan 5 dan X, Y sama dengan 1 untuk X, Y merupakan elemen bilangan real dengan menggunakan metode grafik penyelesaian. Pertama, kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. X plus Y sama dengan 5, titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0, X plus 0 sama dengan 5, X sama dengan 5. Titik potongnya itu 5,0. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0, 0 tambah Y sama dengan 5, yaitu Y sama dengan 5. Titik potongnya adalah 0,5. X min Y sama dengan 1 adalah titik potong dengan sumbu X, syaratnya adalah Y sama dengan 0. X kurang 0 sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1. Dan grafik titik potongnya berada di titik 0,5. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 2, yaitu yang ketiga, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, dan c bilangan real, a tidak sama dengan 0, dan x adalah variabel atau nilai yang belum diakui dan memenuhi kuadrat tersebut. Contoh persamaan kuadrat. Bentuk persamaan 3x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Merupakan persamaan kuadrat. Alasannya karena sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nilai A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Bentuk persamaan yang kedua yaitu X pangkat 2 min 5X. Merupakan bentuk persamaan kuadrat karena alasannya memiliki pangkat tertinggi 2 dengan variabel X. A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 0. Yang ketiga, 2Y buka kurung Y plus 1 tutup kurung sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Alasannya karena jika dikalikan maka akan menjadi 2Y kuadrat plus Y sama dengan 0. Nilai A sama dengan B, nilai A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 0. Cara untuk menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama, cara memfaktorkan. Cara ini mudah digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Berikut ini model persamaan kuadrat dan berbagai cara pemfaktorannya. Saat menggunakan metode ini, pertama harus kita ketahui yaitu model persamaan kuadrat yang akan diselesaikan. Jika model persamaan kuadrat sudah diketahui, maka pemfaktoran bisa dilakukan dalam bentuk sesuai dengan tabel di atas. Yang syarat pertamanya A sama dengan 1, model pemfaktoran X pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, pemfaktoran X plus B, X plus Q sama dengan 0, P plus Q sama dengan B, X1 sama dengan min P, X2 sama dengan Q. Contoh yang kedua, syarat yang kedua, C sama dengan 0, model pemfaktoran AX kuadrat plus BX sama dengan 0, pemfaktoran X AX plus B sama dengan 0. Maka X1 sama dengan 0, X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Metode melengkapi kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien dibuat agar bernilai 1. Bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0.
Untuk A sama dengan 1, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. X kuadrat plus BX plus C min C sama dengan 0 min C. Sama dengan X kuadrat plus BX plus 1/2B kuadrat sama dengan 1/2B kuadrat min C. Sama dengan X plus 1/2B kuadrat sama dengan 1/2B kuadrat min C 1/2B 2 min C. Sama dengan X plus 1/2B sama dengan plus minus jika 1/2B kuadrat min C lebih besar dari 0 dikali 1/2B 2 min C. X sama dengan min 1/2B jika 1/2B kuadrat min C lebih besar dari 0. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Metode rumus ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 didapatkan rumus ABC sebagai berikut. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0, maka X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min akar 4AC per 2A. Baiklah, saya pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi pemateri kedua tadi, yaitu saudari Salsabila Khairunisa. Jadi, saya akan mempresentasikan pengertian fungsi kuadrat dan bagaimana langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, langsung saja pada pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat, yang dimana bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi, AB merupakan koefisien dan c adalah konstanta, serta a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa demikian? A tidak boleh sama dengan 0, karena jika A sama dengan 0, maka persamaan yang didapat adalah Y sama dengan BX ditambah C. Yang dimana Y sama dengan BX ditambah C adalah fungsi linier, bukan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx dapat juga ditulis dalam bentuk Y atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang dimana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, sehingga nilai Y tergantung pada nilai X, dan nilai-nilai X tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsi. Grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan dengan mensubstitusikan domain pada X sehingga didapatkan nilai Y. Nilai X dan Y tersebut kemudian menjadi titik koordinat yang digunakan sebagai titik bantu dalam membuat grafiknya. Grafik fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi, langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat ini ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong grafik pada sumbu X atau pembuat nol fungsi. Grafik akan memotong sumbu X jika fx sama dengan 0, maka ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan akar-akarnya x1 dan x2, dan d sama dengan b kuadrat min 4ac adalah nilai diskriminasi bentuk kuadratnya. Jika D lebih besar dari 0, grafik memotong sumbu X di dua titik yang berlainan, yaitu di titik X1,0 dan X2,0. Jika D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X di titik X1,0.
Jika D lebih kecil dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong grafik pada sumbu Y. Grafik akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0, Y sama dengan F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan C. Jadi, titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan sumbu y adalah 0, c. Langkah yang ketiga, yaitu menentukan persamaan sumbu simetri grafik. Persamaan sumbu simetri fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah x sama dengan min b per 2a. Langkah yang keempat yaitu menentukan titik puncak atau titik balik grafik fungsi kuadrat. Titik puncak atau titik balik suatu grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah min b per 2a, min d per 4a adalah dua kemungkinan titik balik suatu grafik fungsi kuadrat, yaitu jika a lebih besar dari 0, jenis titik baliknya adalah titik balik minimum dan parabola terbuka ke atas. Yang kedua, jika a lebih kecil dari 0, jenis titik baliknya adalah titik balik maksimum dan parabola terbuka ke bawah. Langkah yang kelima yaitu pilihlah beberapa titik yang diperlukan agar parabola yang akan digambarkan bisa mulus. Tetapkan beberapa titik yang diperlukan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu simetrinya, misalkan titik 0, c dicerminkan terhadap sumbu simetri x sama dengan min b per 2a, sehingga diperoleh bayangan titik 2 min b per 2a min 0, c sama dengan min b per 2a, c. Langkah yang keenam yaitu menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat. Gambarlah titik-titik tersebut pada bidang kartesius, kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk kurva atau grafik yang mulus dan fungsi kuadrat yang persamaannya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c terlukis. Selanjutnya, contoh fungsi kuadrat, yang dimana soalnya berbunyi, buatlah grafik dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5. Penyelesaiannya yaitu grafik dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5 diketahui a sama dengan 1, b sama dengan 4, c sama dengan min 5. Langkah yang pertama, cari titik potong dengan sumbu y atau diperoleh saat x sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikali min 5. Y sama dengan min 5. Jadi, titik potong dengan sumbu y adalah 0, min 5. Langkah selanjutnya yaitu mencari titik potong dengan sumbu x saat y sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Y sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5 ubah ke bentuk umum menjadi x kuadrat ditambah 4x min 5 sama dengan 0. Kemudian, faktorkan menjadi x ditambah 5 dikali x min 1 sama dengan 0. X1 sama dengan min 5, X2 sama dengan 1. Jadi, X1-nya adalah min 5,0 dan X2-nya adalah 1,0. Langkah selanjutnya yaitu cari persamaan sumbu simetris, yang dimana sudah diketahui rumus persamaan sumbu simetris adalah x sama dengan min b per 2a, x sama dengan min 4 per 2, x sama dengan min 2. Jadi persamaan sumbu simetrisnya adalah min 2. Kemudian f min b per 2a sama dengan min d per 4a. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 dikali min 5. F min 2 sama dengan 4 dikurangi 8 dikurangi 5. Jadi F min 2 nya adalah min 9, yaitu nilai minimum. Jadi titik puncaknya min 2, min 9.
Langkah selanjutnya, cari titik bantu, misalkan ambil 2 titik X sama dengan min 6 dan X sama dengan 2. Kemudian cari nilai Y-nya saat X sama dengan min 6 dan X sama dengan 2, maka saat X sama dengan min 6. Jadi, Y sama dengan min 6 kuadrat ditambah 4 dikali min 6 dikali min 5. Y sama dengan 36 dikurangi 24 dikurangi 5, Y sama dengan 7. Jadi, titik bantunya adalah min 6,7. Saat X sama dengan min 1, maka Y sama dengan min 1 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 dikali min 5, Y sama dengan 1 dikurangi 4 dikurangi 5, Y sama dengan min 8. Jadi titik bantunya min 1, min 8. Sehingga kita bisa membentuk grafiknya seperti gambar di bawah ini. Grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x kuadrat min 4x plus 2 adalah sebuah kurva parabola dengan persamaan y sama dengan min x kuadrat min 4x ditambah 2. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan materi sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat dimengerti oleh teman-teman semua. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.